saya kadang-kadang males juga mikirin new normal ya. Karena menurut saya ya, ini sebuah yang normal lah. Normal perubahan itu biasa menurut saya ya. Hmm. Dari dulu juga banyak perubahan. Kita hanya perlu beradaptasi dengan perubahan itu gitu. Baik, pagi Melisa, bisa dengar? Pagi Pak, bisa Pak. Ya pagi teman-teman business planner semuanya. Mohon maaf lahir batin. Jadi kita ketemu lagi nih di hari Rabu bersama saya dari Business ID dan Pak Budi Isman. Nah, jadi jam 8 sampai 9 pagi ini kita akan tanya jawab yang akan dijawab langsung sama Pak Budi untuk pertanyaan teman-teman yang sudah kita terima di Instagram feed. Nah, jadi teman-teman yang punya pertanyaan juga bisa tulis di kolom chat. Dan yang terbaru dari Business ID, kita ada kelas SBM 7.0, kelas digital. Jadi teman-teman bisa belajar dari mana aja dan kapan aja untuk materi SBM terbaru yang diajarkan langsung oleh Pak Budi Isman. Untuk info lebih lengkapnya bisa cek di Instagram Business ID. Ya, gitu Pak. Ada yang mau ditambahin Pak? Udah, nanti kalau mau ada info yang lebih lanjut soal Smart Business Map ya, ini adalah modul yang pertama yang akan dikeluarkan dengan Business ID. Ya silakan bisa cek dengan Business ID di Instagramnya atau bisa juga ke saya juga boleh ya. Tapi intinya ini adalah sebuah Smart Business Map, ini adalah sebuah fondasi ya untuk belajar bisnis yang lebih komprehensif. Sehingga nantinya kalaupun Anda belajar yang lain-lain lebih detail akan masuk akal dan lebih gampang untuk mencoba mengintegrasikan semua pengetahuan Anda sehingga bisa membangun bisnis yang ya besar, sustainable dan kenapa kita pilih sebetulnya ya Melisa ya untuk melakukan e-course ini karena berdasarkan survei yang dulu kita lakukan itu teman-teman banyak sekali yang nggak bisa langsung ketemu sama saya, jaraknya jauh, ya, kemudian waktunya itu kadang-kadang nggak tepat, kemudian ya biasalah kalau ikut course saya yang offline itu ya relatif mahal gitu ya, karena itu ini mungkin solusinya, ya, solusi dimana teman-teman bisa belajar dengan pace-nya sendiri, dengan waktunya sendiri, mana saja, mau di Papua, mau di Aceh, mau di Manado, gitu. Di rumah saya itu bisa dan relatif terjangkau sehingga mimpi saya untuk mencoba membantu 1 juta entrepreneurs ini mudah-mudahan bisa tercapai dengan cara ini karena nggak mungkin offline itu nggak mungkin saya bisa dapat itu. Betul, jadi ini Pak. misalnya salah satu caranya gitu ya. Oke, mungkin kita mulai aja ya Melisa. Oke, baik Pak, kita mulai ke pertanyaan pertama. Jadi dari Rizaldo Pak. Ya. Saya mau nanya, apabila di suatu tempat terdapat kafe yang strategis, lalu saya ada keinginan bekerja sama dengan kafe tersebut untuk menyewa sebagian lahan kafenya. Apakah hal itu wajar dan untuk menawarkannya itu baiknya bagaimana? Apa saya langsung tiba-tiba datang ke ownernya bilang saya mau sewa? Oke, jadi dia mau sewa lahan gitu ya? Lahan yang sudah ada di kafe terkenal gitu ya. Sebetulnya ya terserah yang punya lahan ya sebetulnya. Jadi kalau mau tanya saya bolehkah kita menyewa itu ya boleh aja kalau mereka mau. Tapi sebetulnya kalau saya sih mungkin harus jelas dulu ya tujuan kita menyewa itu untuk apa dan kriteria tempat yang kita pilih itu apa gitu. Sebab kalau misalnya kita hanya mencari tempat yang terkenal tapi nggak sesuai sebetulnya dengan misalnya konsumen kita, misalnya kita katakanlah misalnya ada kafe terkenal Starbucks misalnya, katakanlah misalnya Starbucks itu mau misalnya menyewakan lahannya, ya, walaupun saya nggak yakin gitu ya, tapi katakanlah itu ya. Tapi kan terkenal nih, jadi mungkin kita numpang terkenal gitu di sana gitu ya. Tapi kalau konsumen kita itu bukanlah konsumen yang mungkin di daerah sana, mungkin biasanya pergi ke sana ya dan segala macam, maka sulit juga kita mengatakan itu adalah hal yang baik gitu. Jadi kalaupun kita mau mendirikan tempat kafenya kita segala macam harus dicari di mana sebetulnya yang tepat
ya konsumen kita juga ada itu, dan kemungkinan mereka akan datang di situ. Jadi bukan soal menyewa tempat yang terkenal di mana lalu kita numpang di situ. Tapi kalau cocok dan bisa, ya kenapa tidak? Ya tentunya bagus kalau mereka mau. Caranya bagaimana? Silakan tanya langsung gitu ya. Tanya aja langsung ya, negosiasi langsung segala macam. Jadi simpel itu sebetulnya. Ya, nggak usah diperbuat, nggak ada teori-teorinya langsung. Tapi maksud yang saya penting tadi sesuai dengan konsumen. Sesuai. Jadi jangan hanya karena kita mau numpang, misalnya katakanlah kita misalnya pengen target atau konsumen kita itu adalah mungkin kelasnya, mungkin kelas yang tipikal menengah bawah misalnya. Nggak ada gunanya kita naruhnya di Menteng gitu ya, atau di Pondok ya, di depan kafe yang terkenal gitu ya, karena bukan itu targetnya kita gitu, konsumennya kita. Oke, siap Pak. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Honey Bunch 92. Bisnis apa yang dicocok dimulai saat the new normal nih? Ini kan lagi lumayan rame nih Pak, udah mulai the new normalnya. Jadi the new normal ini saya pikir saya kadang-kadang males juga mikirin new normal ya, karena menurut saya ya, ini sebuah yang normal lah, normal, perubahan itu biasa menurut saya ya. Dari dulu juga banyak perubahan, kita hanya perlu beradaptasi dengan perubahan itu gitu. Nah, kalau dilihat dari apa sih bisnis yang cocok setelah pada saat situasi ini reda sehingga menjadi sebuah normal yang baru, ya sebetulnya itu banyak sekali ya, banyak sekali bisnis-bisnis yang dulunya misalnya sudah jalan pun ya ada yang masih bisa terus jalan, masih tetap bagus, masih terus dibutuhkan orang gitu ya. Tapi mungkin kalau kita mau jeli gitu ya melihatnya, tentunya misalnya kalau kita mau kategorinya, kita mulai dari kategori dulu ya. Kita mau pilih kategori apa sih? Tentunya kategori bisa apa saja gitu ya. Tapi yang penting itu apapun bisnis kita yang kita pilih di kategori tersebut bisa menyesuaikan dengan kondisi dan perilaku konsumen yang baru. Jadi contohnya gini, kalaupun kita memilih kategorinya, kita memilih kategori makanan misalnya ya, sebagai bisnis kita, nah mungkin kita harus sesuaikan supaya lebih cepat, lebih tepat gitu ya, dan mungkin lebih laku misalnya, adalah makanan yang mungkin lebih sehat, ya, makanan yang mungkin bisa di delivery dan online, jangan hanya offline. Makanan yang mungkin bisa saja setengah jadi atau frozen misalnya. Makanan yang misalnya bahannya bisa transparan dan bisa ketahui asal usulnya sehingga bisa dipercaya makan itu. Nah, hal-hal ini yang itu maksud saya itu, walaupun dia bisnisnya boleh makanan, tapi harus menyesuaikan dengan kondisi perilaku konsumen. Walaupun misalnya kita masuk ke apalagi yang bagus misalnya bahan-bahan misalnya nutrisi, bahan-bahan yang berhubungan dengan sehat misalnya. Jadi misalnya gym gitu ya. Kita bagaimana membuat tubuh orang lebih sehat ya, bagaimana menghindari orang-orang sakit misalnya ya, bagus ya. Lalu yang lain misalnya bisnis-bisnis yang berhubungan dengan kegiatan orang di rumah misalnya, nah itu juga bisa gitu ya. Jadi karena kemungkinan besar ya orang bekerja di rumah itu menjadi suatu kebiasaan baru ya, walaupun mungkin tidak semua tidak kan? Semua ya. Tidak semua, tapi mungkin apapun yang berhubungan dengan orang yang berkegiatan di rumah dan membuat orang itu bisa berkegiatan di rumah lebih nyaman, lebih enak, itu sebuah peluang bisnis. Entah itu misalnya entertainment ya, apakah itu sebuah misalnya hobi ya yang bisa dikerjakan di rumah, atau itu education seperti online gitu ya, karena orang bisa di rumah misalnya ya. Atau misalnya belajar musik di rumah ya, itu juga bisa ya. Jadi kemudian
bisnis apa lagi yang menarik? Jadi bagi saya itu satu tadi itu yang berhubungan dengan kesehatan, Ya, ya, yang berhubungan dengan kepercayaan orang terhadap misalnya produk yang tentang bisa membantu proses pembuatannya juga. makannya, tapi juga misalnya teknologi misalnya ya. Teknologi kalau Anda mau berbisnis teknologi startup banyak sekali ya sekarang yang bagus ya, apalagi bisa seperti mendekatkan diri dengan problem-problem yang ada relatif baru terhadap persoalan yang ada sekarang. Jadi artinya gini, intinya Anda mau buat properti masih prospek nggak? Ya masih lah. Karena Indonesia 270 juta orang yang nggak punya rumah masih banyak misalnya. Cuman rumah yang bagaimana, yang properti yang bagaimana, itu yang harus kita sesuaikan. Misalnya propertinya mungkin kita buatkan properti di mana misalnya unsur kesehatan dari lingkungannya itu penting banget gitu di situ. Nah, jadi kita bisa menjual misalnya, saya nggak tahu ini contohnya aja. Kita mengklaim misalnya kita punya perumahan dengan klaster yang bebas virus misalnya. Nah itu caranya bagaimana? Terus misalnya, ya, ada free disinfektan, terus fogging harus ada, ini segala macam, diberikan check up dokter misalnya ya. Jadi itu hal yang menjadi menarik. Jadi bisnisnya tetap properti ya. Tapi bagaimana kita mengkombinasikan dengan perilaku yang baru misalnya. Lalu properti juga bisa karena kita tahu misalnya orang lebih suka di rumah. Jadi sehingga rumah itu harus nyaman banget kan itu. Nah, jadi saya ingat waktu itu kita buat konsep di Semarang ya dengan partner saya ya, bisnis saya ada properti bisnis saya di Semarang namanya tuh Microland ya. Nah, Microland itu waktu awal-awalnya 7 tahun yang lalu kita bangun di Semarang itu hanya 10 hektar sih awalnya ya, tanpa modal gitu ya. Jauh dari Semarang agak jauh gitu ya. Sehingga waktu itu gimana caranya supaya orang mau gitu, karena orang di sana tuh masih pengen dekat-dekat kotanya gitu ya. Nah jadi padahal di tempatnya kita itu di Semarang Baru itu kalau nggak salah di Semarang Barat ya, di BSB namanya, Bumi Semarang Baru itu di atas bukit bagus banget, udaranya sejuk, pemandangannya bagus, udaranya bersih gitu ya. Cuman relatif jauh, gitu ya, relatif jauh. Tapi karena dia agak jauh, tanahnya kan lebih murah. Nah sehingga ya apa ya? Harga yang bisa kita tawarkan menjadi lebih terjangkau. Nah, cuma bagaimana orang mau tertarik ke situ? Kita lihat problem-problem orang di sana kan gitu ya. Seperti kita diajarkan di Smart Business Map kan, kita selalu mengajarkan soal what is the problem you're trying to solve ya. Apa problem yang Anda ingin berikan solusinya ya, bisnis Anda itu gitu ya. Nah, jadi solusi yang kita berikan itu adalah orang yang pengen punya rumah rumah yang bagus ya, kualitasnya gitu ya, tapi harganya ya sangat terjangkau untuk mereka, walaupun tentunya mungkin agak jauh. Nah cara menariknya bagaimana? Jadi kita buatkan konsep. Nah namanya saja waktu itu awalnya Beranda Bali namanya ya. Nah Beranda Bali, kenapa Beranda Bali itu dia ada di Semarang? Karena Bali itu identik dengan sebetulnya apa? Holiday. Kalau Bali, holiday gitu ya, nyaman. Orang-orang kalau holiday itu kan pikirannya kan tenang gitu ya. Asal kita pergi ke Bali coba ya, pasti bayangan kita itu pasti liburan kan ya. Betul. Duduk di villa gitu ya, atau di pantai, gitu, segala macam. Nah, jadi namanya kita buatkan namanya Beranda Bali. Konsepnya itu ya kita tawarkan itu adalah seperti Anda pulang ke rumah seperti liburan di Bali sebetulnya. Itu konsepnya. Jadi relax ya, Pak. Jadi walaupun dia agak jauh ya, kadang-kadang orang kan cari rumah yang agak jauh gitu ya. Nah tapi asal kalau mereka pun jauh ya, asal mereka sampai di rumah itu sangat nyaman ya, serasa liburan dan toh malas keluar jadinya, dan kita siapkan infrastrukturnya di situ, menjadi menarik gitu.
Nah, kita buatkan waktu itu clubhouse-nya mirip dengan clubhouse di villa-villa di Bali gitu ya, yang ada pakai bar di tengah apa kolamnya gitu Kolam. ya. Walaupun harganya sangat terjangkau ya waktu itu. Ya. Nah, sehingga orang bilang, wah, walaupun agak jauh ya udahlah nggak apa-apa. Jadi jauhnya itu nggak menjadi Bukan tidak jadi problem. kendala. Jadi kendala untuk mereka karena kualitas rumahnya bagus ya, harganya sangat terjangkau ya, kompleksnya keren ya, banyak taman seperti di Bali ya, seperti villa-villa di Bali gitu. Dan begitu mereka sampai di situ ya serasa betul-betul berlibur gitu. Nah, jadi itu contohnya yang saya bilang tadi itu, bagaimana kita menyesuaikan diri dengan perilaku yang baru dan problem yang baru setelah ya misalnya mudah-mudahan selesai ini virus-virus ini gitu. Itu agak panjang sedikit sih, tapi nggak apa-apa biar clear ya teman-teman bagaimana. Ya saya kasih contoh gitu yang lebih enak begitu caranya sih ya. Karena itu pasti jadi pertanyaan semua orang nih Pak saat ini. Betul. Jadi itu yang kita memang coba cari gitu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Rizal. Ini pertanyaannya tentang pengalamannya Pak Budi nih. Jadi jika semasa mudanya dulu gagal di perguruan tinggi dalam negeri dan memiliki passion dalam bisnis, kalau boleh saya tahu bagaimana dari mana karakter itu muncul Pak? Karena selama ini yang saya ketahui bahwa di dalam negeri itu banyak pengusaha atau pebisnis, tapi sedikit sekali yang punya karakter Indonesia. Ini ya apalagi kan Pak Budi suka banget nih membantu UKM-UKM nih gitu. Ya. Karakternya bagaimana ya? Karakternya dari mana timbulnya? Oke. Ya memang saya kan sering cerita ya di buku saya misalnya ya, buku saya Seven Steps to Reach Your Dream ya. Kemudian di beberapa interview saya, kemudian ada di YouTube-nya Christina Lee juga waktu dia interview saya, ya banyak di workshop saya juga selalu cerita ya. Ya saya gagal lah kalau soal sekolah ya di Indonesia ya, ya 4 kali coba masuk di perguruan tinggi ya nggak selesai gitu ya. Waktu di Amerika baru bisa selesai. Nah, loh kok bisa gitu ya. Lucu juga dia di Indonesia harusnya lebih mudah dong kuliah bahasa Indonesia kan ya. Dan di sana harus pakai bahasa Inggris ya dan segala macam. Ternyata bukan soal mudah dan beratnya gitu ya, belajarnya dan segala macam, tapi sebetulnya yang menentukan itu lebih ke sikap saya ya, dan tujuan hidupnya gitu, yang membuat kita bisa sampai seperti itu gitu ya. Kalau dulunya saya coba kuliah di ITB ya 78, di Universitas Andalas Padang 79, Akademi Bahasa Asing ya Prayoga jalan tahun 80, 82 masuk Fakultas Ekonomi UI gitu ya, dan semuanya DO semua gitu dan gagal semua. Nah, kalau kita kembali lagi lihat situ ya lebih banyak sebetulnya gagalnya itu karena diri saya sendiri gitu, bukan karena dia susah belajarnya atau mudah belajarnya. Dan waktu saya akhirnya ya katakanlah dalam kutip menyerah dan harus ya bilang ya sudahlah saya akan pergi keluar gitu ya ke Amerika, dan itu akhirnya menyadarkan saya bahwa mau di Amerika, mau di bulan kayak saya sekolah gitu, kalau sikap dan karakter saya tidak berubah dan etika saya tidak akan berhasil ya gitu ya. Jadi toh ngapain ngabisin, dan itu juga disampaikan oleh orang tua saya gitu. Bukan salahnya sekolahnya yang salah gitu ya. Kalau enggak tuh bisa-bisa semua sekolah yang Anda masuk ya salah semua gitu. Iya kan, jadi bukan itu yang salah, itu diri kita. Nah, bagaimana akhirnya membuat kita bisa memperbaiki itu? Ujung-ujungnya adalah soal life purpose-nya, tujuan hidupnya. Nah, begitu saya
akhirnya dapat pencerahan di sana gitu ya, baru tahu betul sebetulnya apa sih yang saya pengen ya dalam hidup itu. Nah di situ mulai saya mencari, oh kalau itu yang harus dilakukan ya, dan saya pengen mencapai itu, maka saya lihat nih cara saya melakukan hidup saya gitu, disiplin saya, cara saya belajar, dan segala macam, nggak bisa. Sehingga jalan satu-satunya untuk bisa mencapai apa yang saya inginkan itu adalah merubah. Jadi seolah-olah memaksa diri gitu, ya memaksa diri untuk berubah. Nah, dan memang dari awal, ya kalau tadi itu diceritakan karakternya saya itu misalnya mau membantu ya UKM, ya walaupun saya sudah bekerja secara profesional, sudah jadi CEO di perusahaan asing gitu ya. Betul. Dan mau turun gitu ya, membantu teman-teman. Itu karena tujuan hidup, tadi itu yang purpose of life tadi yang saya sampaikan. Nah, purpose of life-nya itu bagi saya, tujuan hidup saya sebetulnya bukan jadi CEO, bukan jadi orang kaya. Jadi itu enggak, itu hanya sebuah alat gitu. Itu hanyalah sebuah jalan ya dari greater purpose-nya, purpose yang tujuan yang lebih besar itu. Apa sih tujuan yang lebih besar? Simpelnya jadi guru. Bagi ilmu ya Pak ya. Iya kan, karena orang tuanya guru ya, semuanya orang tua laki-laki guru, ibu saya guru, kakek saya kepala sekolah guru ya, tante, om semuanya itu guru-guru kebanyakan guru. Jadi mungkin ya sudah dididik seperti itu juga membantu saya akhirnya melihat apa sih yang memang tujuan kita itu apa sih kan itu ya. Ya intinya kan berbagi ya, berbagi itu macam-macam sih. Jadi tujuan hidup kita. Jadi misalnya saya selalu mengatakan begini, di Instagram saya juga bilang begini, berbagi itu ada 3 hal menurut saya dalam hidup ini. Jadi berbagi itu juga tidak harus menunggu dulu. Berbagi itu juga bukan soal harta aja. Berbagi itu bagi saya, kalau misalnya Anda punya harta, ya, nggak punya ilmu banyak, nggak punya waktu, ya berbagilah dengan harta Anda kan gitu. Entah itu sedekah, entah Anda membangun sekolah gratis, apapun lah ya. Berbagi materi. Kalau Anda nggak punya materi, bisa nggak berbagi? Bisa. Kalau Anda punya ilmu, yang punya waktu. Jadi Anda punya ilmu, bagilah ilmunya kan gitu ya. Walaupun materinya nggak punya gitu. Nah kalau Anda nggak punya ilmu, nggak punya waktu, masih bisa berbagi nggak? Masih. Apa itu? Waktu. Kasihlah waktu dan tenaga Anda. Anda nggak punya materi, nggak punya waktu. Bagilah tenaga Anda, ilmu nggak punya, ya, materi nggak punya. Nah, yang bisa dibagi apa? Adalah waktu Anda dan tenaga Anda. Jadi tiga-tiganya itu bisa dalam hidup kita. Kalau Anda nggak punya harta, nggak punya ilmu, nggak punya tenaga dan waktu, masih belum juga. Ya mending mati aja laut aja gitu ya, masa salah satu nggak ada gitu ya. Nah oleh karena itu tujuan saya adalah kalau bisa tiga-tiganya Melisa ya. Jadi apa, kenapa saya harus misalnya sekolah akhirnya mati-matian di Amerika, kemudian bekerja mati-matian harus menjadi CEO sebelum umur 40 misalnya. Itu kan salah satunya pertama, saya harus hidup dengan materi yang cukup. Betul. Karena saya berpikir kalau hanya jadi guru biasa, ya mungkin nggak cukup. Ya, karena saya pengen juga tentunya standar hidup saya menjadi lebih baik. Gitu. Jadi olehnya saya harus bekerja. Bekerja berarti di perusahaan yang baik. Ya, harus bisa mencapai posisi yang puncaknya. Ya, dan itu sudah tercapai. Sehingga, kalaupun saya ingin berbagi materi, ya insya Allah masih bisa. Mungkin nggak banyak, bisa lah. Gitu ya. Tapi karena pengalaman saya, baik sebagai pengusaha dulunya, plus misalnya saya bekerja secara profesional, banyak ilmu yang saya dapatkan. Nah, ilmu ini bisa saya bagikan, kan gitu ya. Betul. Nah, jadi tadi ada apa, kemudian ada ilmu. Nah, kenapa saya pilih pensiun muda? Ya kan itu target saya umur 45 kan sebetulnya. Telat 2 tahun. Akhirnya saya pensiun kan 2010, umur 47 tahun gitu ya. Nah, kenapa saya pilih
umur cepat. Kenapa? Saya punya waktu. Padahal saya punya waktu 15 tahun lagi, masih bisa berkarir saya kalau mau pada saat itu, Betul. gitu ya. Dan saya masih banyak sekali yang minta, dan Danone, ya Coca-Cola masih minta saya jadi CEO-nya dan segala macam ya. Nah, tapi nggak mau. Kenapa? Karena saya pengen punya waktu yang banyak untuk membantu orang lain, dan waktu yang paling banyak itu adalah waktu yang paling produktif yang saya mau kasih gitu. Dan waktu yang paling produktif itu biasanya di puncak karir seseorang itu antara umur 45 sampai umur 60 gitu ya. Itu puncaknya orang ya. Biasanya orang puncaknya apa namanya itu ya, puncak performanya lah ya. Itu biasanya di dalam hidupnya itu umur sekitar 40 sampai 60 lah ya. Makanya saya pilih umur pensiun 45 itu. Gitu. Jadi artinya apa? Insya Allah saya bisa, walaupun nggak banyak, mungkin bisa sedekah, berbagi materi ya kalau saya punya. Karena saya sudah punya ilmu dan terus saya gali, saya juga bisa kembali berbagi ilmu itu. Kemudian karena saya sudah pensiun, sehingga saya mempunyai waktu gitu ya, dan tenaga yang masih cukup gitu ya, masih performanya masih bagus untuk berbagi. Nah itu sih tujuannya hidupnya, makanya tadi itu. Jadi agak Ya, panjang sih, banget. tapi supaya paham ya bagaimana cara pola pikirnya saya gitu. Walaupun saya tahu mungkin tidak semua orang seperti saya sih, nggak perlu juga gitu. Seperti saya juga nggak perlu gitu ya. Dan jangan ya, rusak nanti. Gitu. Keren nih Pak. Nah, kita next dari tali sepatu. Ini pertanyaan tentang SDM. Bagaimana cara menemukan orang yang pas? Ini kayak kita lumayan sering diskusi soal SDM ya Pak, SDM untuk teman-teman di UKM. Itu bagaimana cara merekrut orang yang pas, mau rekrut yang expert tapi terkendala dengan budget, atau mendidik sendiri SDM-nya, dan biasanya ketika mulai cocok, orangnya malah cari pekerjaan yang lain. Gitu. Mohon pencerahannya Pak untuk menemukan yang satu visi dan misi yang sama. Iya. Itu di pelajaran Smart Business Map, SBM, ya, itu pertanyaan nomor 12 yang terakhir itu ya. Bagaimana cara kita membangun tim kita, ya. Jadi gini, memang selalu kendala perusahaan yang baru, yang kecil, apalagi UMKM, ya, itu salah satu kendalanya adalah mencari tenaga, orang, ya, sumber daya yang kompeten, yang bagus, tapi harganya nggak mahal gitu. Masih affordable, Pak. Ya, susah memang. Agak susah itu bukan berarti tidak bisa. Yes. Ini yang harus juga ditanamkan di teman-teman. Jangan menyerah. Kadang-kadang pertama soal mental dan attitude, sikap kita. Kalau mental dan sikap kita adalah mental UMKM. Ini yang saya selalu bilang ke teman-teman. Boleh kita namanya UMKM, mental kita jangan mental UMKM yang selalu identik ya. Kadang-kadang saya mendengar UMKM itu di luar itu yang kebayang sama orang gitu ya. Kalau saya bicara UMKM itu ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang jualan keripik ya, keripik singkong misalnya ditaruh dalam plastik yang warnanya bening itu, dikasih stempel gitu ya. Lalu keliling-keliling dijual tuh UMKM. Tukang sayur, iya betul, itu UMKM juga. Tapi yang saya mau itu adalah UMKM walaupun mereka mulainya dari situ, tapi mental dan cara berpikirnya adalah orang-orang yang berpikir besar gitu. Yang pengen mulai bisnis ya, mimpinya misalnya pengen jadi seperti Indofood, seperti Mayora, mungkin seperti Coca-Cola, seperti ya segala macam lah perusahaan-perusahaan besar itu gitu. Nah, mental itu dulu. Nah, kalau kita tidak punya mental itu, ya sulit kita mencari orang yang mau masuk ke perusahaan kita. Karena orang-orang yang bagus, ya, orang-orang yang bagus itu dia punya mimpi besar. Nah, bagaimana kita menarik orang yang punya mimpi besar? Sedangkan mimpi kita aja cetek, kecil gitu. Ya nggak cocok mereka. Mereka akan bilang, sama siapa saya bekerja nih?
Iya. Lalu misalnya misalnya saya baru tamat sarjana, saya belum kerja. Mungkin saya mau bekerja dengan Anda, ya, walaupun Hmm. mungkin harganya pas-pasan gitu ya, mungkin cukup dengan UMR saja, atau malah di bawah UMR. Kadang-kadang saya mau gitu. Cuman saya pengen tahu nih, Anda ini mimpinya apa sih, kan itu ya? Kan Hmm. pasti gitu kan, Iya benar. mimpinya apa sih? Tapi kalau mimpi Anda dan saya, ya yuk Melisa kerja dong sama saya. Ah, perusahaan ini mau kemana Pak? Ya yang penting kita kerja aja lah ya. Asal kita bisa dapat gaji diri sendiri. Kemudian saya dapat makan 10 juta, 20 juta, sudah cukup lah. Nah kira-kira Melisa mau nggak kerja dengan saya kalau itu aja mimpinya? Padahal Melisa sekolah nih, tanya. Nggak Pikir-pikir lah. mau loh. Mm-mm. Saya nggak yakin mau. Ya kalaupun mau mungkin hanya sekedar cari Bentar uangnya ya. mungkin sebulan gitu ya. Yang penting gue dapat kerjaan dulu, tapi sebulan setelah itu gue keluar gitu ya. Hmm. Karena visinya nggak cukup besar, visinya istilahnya kita ya, visinya. Jadi Hmm. caranya gimana? Jadi pertama mental kita, ya. Kita perbaiki mental kita, sikap kita, visinya bisnis kita. Walaupun bisnis Hmm. kita masih kecil. Hmm. Jadi jangan ceritakan sama mereka bahwa katakanlah saya punya gerobak sate. Hmm. Saya punya gerobak sate, saya mau cari pembantu nih, ya, untuk. Lalu saya bilang sama calon pembantu saya pilih sarjana misalnya, ya, atau Hmm. orang D3 lah, D3 misalnya, ya. Saya lebih bagus orang yang belum pernah kerja misalnya, ya, karena biasanya Hmm. mereka belum tahu nih caranya bagaimana, ya, karena Hmm. kita masih kecil. Mau nggak ya bantu saya? Apa Pak? Saya lihat Bapak kan jualan sate nih dengan gerobak satenya. Masa saya mau kerja sama Bapak jualan sate gini? Saya bilang, ini awalnya aja, saya bilang kan itu ya. Anda tahu nggak ya, sate Senayan itu? Ini Hmm. mulainya dari gerobak juga. Kita akan Hmm. membangun bisnis yang lebih besar daripada sate Senayan. Hmm. Nah, ini mimpi saya. Saya ceritain Hmm. nih, saya akan melakukan ini. Saya melakukan. Tapi kita mulai di sini. Nah, Anda, saya minta bisa membantu saya, dan saya akan ajarkan Anda secara teknis, tapi secara non-teknis, saya coba nantinya bersama-sama kita bangun bisnis ini. Ya, misalnya contohnya. Ya. Nah, nanti kita bisa sharing, ya mungkin ada profit sharing yang bisa kita berikan kepada Anda selain dari gaji. Tapi sementara ini saya nggak mampu bayar. Hmm. Tapi saya punya mimpi yang besar. Seperti ini. Hmm. Kemungkinan besar, ya orang akan tertarik. Ya, jadi itu dulu. Ya. Hmm. Ya. Pilih yang mana, yang sudah punya pengalaman atau tidak punya pengalaman. Dua-duanya ada bagusnya. Kalau Anda tidak bisa, Anda membutuhkan orang yang betul-betul sudah punya pengalaman, cari itu. Kalaupun dia misalnya cari yang bagus banget, itu harganya mahal, cari yang setengah jadi, setengah matang. Ya. Setengah matang tapi dididik. Jadi harganya mungkin lebih murah, dididik, dan nilai-nilai value dari perusahaan kita itu bisa kita tanamkan. Jadi saya lebih suka di awal-awal itu, lebih suka saya orang yang baru, ya mungkin belum bekerja atau bekerjanya baru setahun, ya belum punya pengalaman banyak, kita didik, atau orang setengah matang, ya kita didik, ya. Kalau terpaksa betul nanti, ya cari orang yang sudah jadi banget, itu boleh-boleh aja. Tapi jangan banyak. Mungkin 80-90% tuh yang dari awal nol dan setengah jadi. Pilih tadi itu, cuman caranya bagaimana tadi itu? Ya, pilihlah orang yang punya visinya besar, tapi visi Anda harus lebih besar dari mereka. Orang akan mengikuti, ya, orang akan mengikuti pemimpin yang lebih besar mimpinya daripada mimpinya di dirinya sendiri. Nggak mungkin, saya nggak mungkin ikuti pemimpin, ya misalnya kalau saya mau mengikuti seorang pemimpin, nggak mungkin saya akan ngikutin seorang pemimpin yang mimpinya aja lebih kecil dari saya. Betul. No way, gitu ya. No way Jose, gitu orangnya. Jadi itu fakta. Nah, jadi inilah yang tanpa biaya, ya, UMKM itu bisa lakukan. Jadi dengan mencoba merubah mental state-nya mereka. Atau istilah saya itu, ya tadi itu sikap dan karakternya itu starting point-nya gitu. Nah, gitu. Ya mudah-mudahan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin lagi mendengarkan sekarang, itu yang pertama yang pasti di action dari setting untuk mimpi dan visinya gitu ya Pak ya? Iya.
Ya, karena ini fakta ya. Coba Melisa ya. Faktanya ya di perusahaan besar pun, perusahaan asing, perusahaan besar, perusahaan apapun ya, banyak orang bekerja itu ya bukan hanya karena perusahaannya, tapi karena pemimpinnya. Yes. Iya kan? Kalau begitu pemimpinnya nggak bagus, ya walaupun perusahaannya bagus, bisa-bisa juga dia keluar gitu. Nah, maksud saya pemimpin yang bagus itu salah satunya adalah ya mimpinya, visinya pemimpinnya itu harus lebih besar daripada yang pengikutnya gitu. Yes. Jadi kalau kita sendiri nggak punya mimpi besar, visi besar, bagaimana kita mau mencari orang yang lebih besar dari kita gitu? Itu nggak, logiknya tidak ada. Secara psikologi juga nggak masuk, hukum alamnya juga tidak ada. Jadi mau pakai teori apapun nggak ada itu. Nggak mungkin, jadi selain dari dilakukan itu dulu gitu. Siap, Pak. Iya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan. Kita coba lihat yang di kolom chat. Ya. Sebentar, ini ada yang tanya tadi soal team building. Dari Cepi Suparman, pola apa yang baik buat diterapkan untuk building tim di bisnis kuliner? Yang basic dari tim belum menguasai pengetahuan soal manajemen. Oke. Untuk membangun timnya, Pak. Oke, ada dua hal ya yang berbeda ini. Dari siapa namanya? Cepi. Cepi ya. Oke, ada dua hal yang berbeda nih sebetulnya yang ditanyakan gitu ya. Tadi saya lihat ada Mas Rex Marindo tadi itu. Saya nggak tahu apakah masih ada atau enggak ya. Ya silakan belajar tuh dengan foodies ya, dengan dia soal untuk kuliner itu ya, jago-jagonya mereka itu ya. Tapi dari sisi people ya, orang, tim gitu ya. Jadi ini pertanyaan nomor 12 nih di Smart Business Map ya. Kembali ya. Kita harus bedakan membangun tim itu hal yang berbeda dengan membangun kompetensi teknis. Ya, jadi kalau yang membangun tim itu non teknisnya, sedangkan tadi pertanyaannya lebih ke membangun timnya atau soal teknisnya tadi itu? Lebih ke bagaimana cara membangun timnya. Oke, jadi walaupun bisnisnya kuliner, apapun sebetulnya bisnis sebetulnya sama sih. Ya, sama membangun tim itu. Jadi kembali tadi itu kalau kita membangun tim tadi itu saya lebih suka, ini prinsip pribadi ya, dan juga stylenya saya. Kadang-kadang style kita berbeda-beda soalnya ya. Saya lebih suka membangun tim yang heterogen bukan homogen. Heterogen itu berarti bermacam ragam orangnya yang berbeda-beda gitu ya. Nah, pertama, tentunya kita membangun tim yang punya kekuatan masing-masing, gitu ya. Tetapi bisa menjadi sebuah lukisan yang puzzle. Puzzle itu apa ya? Puzzle. Kalau kita buat puzzle ya, nah digabung-gabung itu menjadi sebuah lukisan yang bagus. Tapi dia satu-satu dia tidak ada maknanya gitu ya. Nah, jadi membangun tim itu seperti itu. Jadi kalau dia satu-satu dia nggak ada makna. Dia punya keahlian, ya. Dia punya keahlian. Tapi kalau pada saat kita satukan mereka, itu pas banget gitu. Cocok semuanya itu menjadi sebuah puzzle yang begitu disusun, pas masuknya dan menjadi sebuah lukisan yang indah. Nah, itulah yang analoginya dalam membangun tim. Jadi artinya apa? Kita mencari orang jangan yang sama semua. Karena kalau puzzle-nya itu piecesnya atau bagiannya itu sama semua, nggak akan bisa terbuat lukisannya. Nggak pas, karena hanya sudutnya aja misalnya yang dapat gitu ya. Atau pas yang dapat bagian matanya ya semuanya ya. Ya nggak jadi apa-apa dia gitu. Jadi pertama tadi itu orangnya yang kita pilih itu adalah orang yang heterogen, yang tapi mempunyai keahlian masing-masing, yang dimana pada disatukan menjadi sebuah lukisan atau tim yang baik. Dan ini juga harus juga selain dari tadi itu dari sisi teknisnya, ya kemampuan teknisnya itu yang berbeda-beda dan saling mengisi.
attitude dan karakternya pun harusnya ya kita mencari orang-orang ya yang mempunyai karakter yang saling mendukung. Contoh misalnya ya, kadang-kadang ya kita dapat orang yang mungkin dia bagus, jago banget secara teknis ya, tapi mungkin tipe orangnya itu adalah tipe yang tidak mau mengkonfrontasi, ya, tidak mau misalnya mengkritik misalnya, ya. Dan itu banyak sekali orang Indonesia kan gayanya kan gitu, ya. Makanya nggak banyak orang Indonesia bisa jadi CEO di perusahaan asing gitu, ya. Karena saya bisa jadi CEO di perusahaan asing karena mungkin gaya saya ya setengah Indonesia, setengah asing gitu. Nah, ya jadi masih bisa masuk gitu. Tapi orang Indonesia kalau misalnya dia nggak sependapat, kemungkinan besar dia akan diam. Ya gitu ya. Atau kemungkinan besar mungkin dia akan mencoba menanyakan ya, tapi dengan cara yang sangat halus. Kadang-kadang bertele-tele gitu. Yang pusing saya jadinya gitu. Saya ingat sekali waktu saya di Sadusada dulu. Nah, mohon maaf ya, ini bukan soal rasis nih ya, tapi saya di Jogja dulunya ya. Di Jogja itu lambat sekali itu perasaan saya gitu ya. Dan kalau mereka tuh bertanya tuh takut gitu. Akhirnya berputar-putar gitu nanyanya. Saya bilang, apa sih ujungnya gitu ya. Kenapa sih nggak langsung aja sih? Gitu. Nah, karena saya orang Sumatera kan. Orang Sumatera ini kadang-kadang ya lebih direct lah. Ya, lebih direct. Nggak semuanya juga sih. Banyak juga yang bertele-tele sih. Kalau orang Sumatera itu banyak kata-katanya bersayap gitu. Jadi kadang-kadang kita harus bisa baca sayap yang mana nih yang akan ditanyakan kayak kita. Tapi ini kembali lagi tadi itu, jadi bangun tim, carilah tim yang heterogen, punya skills yang kuat di masing-masing, tapi saling complementary dan saling mengisi, punya karakter yang berbeda-beda yang saling bisa merekat. Jadi kalau semua tim Anda tidak ada yang berani membantah Anda, wah itu bahaya di timnya, ya, itu bahaya. Jadi karena apa? Karena kita tuh belum tentu kita benar semua loh. Dan saya yakin kita itu tidak benar semua gitu. Nggak ada orang yang benar semua gitu. Jadi harus ada orang minimal misalnya di dalam tim, katakanlah misalnya kita punya 5 orang tim, ya. Nah, 4-nya itu nggak berani yang kritik, nanya pun juga terlalu segan, ya, takut konfrontasi. Cari orang salah satunya itu yang berani melakukan itu, supaya ada perbedaan di tim itu yang akhirnya bisa melakukan. Nah, itu yang saya lakukan juga waktu saya jadi CEO di Sariusada, ya, di Danone, ya. Pada saat saya mencari direktur keuangan waktu itu, akhirnya saya pilih. Walaupun direksi saya itu nggak suka dengan siapa yang saya pilih waktu itu. Waktu itu ada pilihannya orang Australia atau orang India waktu itu. Ya, karena ini perusahaan asing ya, jadi kami pilih dari seluruh dunia gitu ya. Akhirnya dapat 2 orang itulah gitu. Ada juga sih orang Indonesia, tapi akhirnya yang 2 terakhir yang harus dipilih Australia. Nah, Australia ini bagus banget gitu. Australia ini bagus, dia sudah lama di Indonesia, ya, dia paham budaya Indonesia, dia juga cukup, itulah ya orang Australia lah, biasalah, Barat juga ya, yang cukup direct dan segala macam. Satu lagi adalah orang India gitu. Nah, kembali saya ini bukan rasis ya, tapi ini kadang-kadang sikap dan karakter. Saya cari kebetulan dia orang India, kebetulan. Jadi satu lagi orang India, tapi karakternya keras banget gitu. Nah, keras banget. Dan dia itu ya saya tahu lah, dan dia juga sudah lama jadi CFO di Indonesia juga, lama juga dia, kalau nggak salah 5 tahun ya, jadi dia juga paham, tapi orangnya lebih keras daripada orang yang Australia ini gitu. Dan orang India ini kan pinter-pinter ya. Nah, sampai pemegang saham saya waktu itu, waktu kita memilih ya dengan pemegang saham saya di Belanda waktu itu, jadi dia tanya ini, kapan yang mana Bud mau pilih yang Australia itu atau yang India ini? Saya bilang saya pilih yang India gitu. Kaget mereka. Kok kamu pilih yang India sih? Yang Australia itu aja, itu bagus sih itu. Enggak, saya mau pilih India. Kenapa? Alasan kamu apa? Saya butuh orang kayak India. Kenapa you butuh? You tahu nggak nantinya itu? Kalau you pilih orang India itu. Sampai saya itu digituin sama pemegang saham saya.
you bisa dimakan hidup-hidup loh sama dia. Ya, walaupun you bosnya dia katanya, dia pasti merasa lebih pintar daripada kamu. Dia pasti gini. Saya bilang, wah bagus tuh. Itu yang saya perlu, saya bilang. Sampai saham saya udah nggak bisa lagi bilang, ya udah terserah kamu yang make kan gitu ya. Tapi jangan ngomel sama kami nanti ya, jangan ngomel. Jadi kamu harus bisa handle dia, bisa nggak kamu kontrol dia? Karena ini udah liar ini. Gitu. Wah, saya bilang, ya saya usahakan, saya bilang, ya. Saya kan orang Indonesia ya, tapi orang Indonesia itu kan lemah. Iya, tapi ya orang Indonesia lemah banyak sih, saya bilang. Akhirnya apa? Jadi waktu saya sudah akhirnya pilih, ya saya sampaikan ke dia, ini orang India ini, saya nggak mau sebutkan namanya gitu. Oke, Mr. X, I think we finally have decided, ya, kita akhirnya kita sudah bisa memilih siapa yang dan kita pilih ke Anda. Cuman sebelum saya yakin, saya bilang, saya mau saya kasih pertanyaan terakhir saya bilang ke dia. Apa itu katanya? Lalu saya tanya gini, sebetulnya apa sih tujuan kamu masuk ke sini dan masa depan kamu itu mau apa sebetulnya? Ya, what do you want? Ya, what is your career aspiration? What do you want to do? Kan gitu ya, maksud saya. Apa sih yang ingin Anda lakukan? Dan tujuan Anda masuk sini. Dia bilang gini, oh very easy Pak, I want to replace you. Saya ingin gantikan kamu katanya. Nah kalau orang lain ya, saya nggak tahu orang Indonesia lain, saya nggak tahu. Tapi banyak orang lain mungkin akan shock. Wah sialannya anak buah gua ini belum masuk aja. Udah bilang mau gantiin gua gitu kan. Gitu ya. Nah, tapi malahan oleh karena itu saya suka. Sampai begitu dia bilang, I want to replace you, itu saya bilang langsung, wah fantastik, saya bilang, saya salamin dia, thank you very much, bilang, you're in, gitu. Cuman saya bilang, oke, saya bilang, sebelum masuk itu saya bilang, oke, just one more thing, saya bilang, ya, satu hal lain, ya. Apa itu katanya? Saya bilang, just to know that I am still your boss, saya bilang. Jadi walaupun gimana, saya tetap yang jadi bos, saya bilang, bukan kamu, gitu. Dia bilang, oh yes, I understand. Jadi kayak gitu ya. Jadi kenapa kita perlu? Karena saya tahu banyak direksi saya orang Indonesia yang lain, ya. Karena semuanya Indonesia, kecuali yang ini satu nih. Nah orang Indonesia ini kadang-kadang ya sopan gitu ya, nggak berani ya. Nanti ya, di belakang kita baru ngomel mungkin ya, di depan kita nggak mau ngomel. Kita mending ngomel di depan gitu. Mending kita berantem di depan ya pada saat meeting, tapi setelah keputusan tidak ada lagi yang bantah. Ya, tapi banyak kadang-kadang tim kita, misalnya ya, kalau kita nggak benar memilihnya, pada saat meeting semuanya iya. Oke. Ada nggak ada yang berani kritik, semuanya oke, yes bos, everything is oke, ABS semua. Tapi di belakang kita ngomel dia, wah, habis itu di belakang kita nggak dukung kita. Wah, bahaya itu. Ya, bahaya. Jadi, makanya saya harus pilih orang-orang yang berkarakter seperti itu, walaupun tidak semuanya, tapi bisa fit. Itu kira-kira. Ya. Right. Tapi penting nggak sih, Pak, kalau misalnya mencari karakter yang cocok sama kita sebagai business owner atau business leadernya, Pak? Ya, ini kadang-kadang selera ya. Jadi cuman ini adalah hukum alam ya. Hukum alam dan normalnya manusia. Yang dimana menurut saya ini menjadi sebuah kelemahan ya. Jadi misalnya gini, kita akan lebih nyaman dengan orang yang seperti kita. Betul. Benar nggak? Yes, pasti. Ya kenapa ada kelompok-kelompok itu ya karena mereka lebih nyaman berada di kelompok yang seperti mereka. Tapi itu menjadi sebuah kelemahan. Ya, gitu. Bisa menjadi kekuatan, tapi juga sekaligus menjadi kelemahan. Nah, kenapa begitu? Karena menjadi blind spot kita. Once kita semuanya seperti kita, ya. Jadi dia berpikir seperti kita, dia berjalan seperti kita, sehingga tidak ada yang berbeda itu. Nah, kalau tidak ada yang berbeda, itu bahaya loh. Maka perbedaan itu penting bagi saya.
Makanya Indonesia ini hebat, sudah memikirkan soal Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap sama kan itu ya. Satu tujuan. Itu pas banget ya. Perusahaan yang bagus itu mempunyai orang yang berbeda-beda karakter, berbeda skills, berbeda mungkin ras, budaya, bla bla, tapi bisa menyatu gitu. Untuk membangun visi bisnisnya. Nah, jadi saling menguatkan, saling mengingatkan, kan itu ya. Karena kalau kita enggak berbeda, ya kita enggak membiasakan. Kalau bayangkan ya, kalau kita tuh selalu sama, tiba-tiba kita keluar nih. Kita keluar, ketemu orang yang berbeda, shock berat kita. Maka itu ada yang namanya, apa namanya itu? Culture shock misalnya ya. Nah, misalnya culture shock, misalnya kalau kita misalnya nggak pernah keluar negeri nih, tiba-tiba kita pergi keluar negeri, kita kaget lihat orang kok beda banget ya dengan caranya kita. Nah, itu kan sama, ya, sama itu. Jadi di perusahaan pun juga kita bisa jadi culture shock kalau kita memilih orang yang hanya sama dengan kita, walaupun itu nyaman. Nah, itu yang harus hati-hati karena itu blind spotnya kita. Pada saat kita memilih orang, saya sengaja dengan sadar, saya harus memilih orang, saya bilang, oke, saya harus memilih orang yang tidak boleh sama terus dengan saya. Nah, jadi kan itu. Nah, supaya blind spot saya akan kelihatan gitu, sama orang yang berbeda itu. Itu sih, Marisa. Siap, Pak. Nah, ini ada yang dari Mbak Eti. Masalahnya Pak, tim yang berani mengkritik dan memang pandai, kadang dimusuhin sama tim yang lain. Nah, ini bagaimana, Pak? Ya, tergantung pemimpinnya kembali, ya. Jadi kita sebagai pemimpin yang harus, istilahnya saya itu setting the scene. Setting the scene itu kita yang menetapkan, ya, budaya apa, ya, cara kerja apa yang akan ada di perusahaan kita atau di organisasi kita, sehingga orang. Jadi saya misalnya. Kalau saya misalnya bangun tim, pada saat meeting, misalnya di awal-awal, saya sampaikan rules-nya, aturannya saya. Oke ya, kita meeting, kita tim baru ya, oke. Ini aturannya ya. Pertama, ya, setiap pendapat ya itu harus kita terima. Ya. Dan tidak boleh dibantah, tidak boleh dikritik. Ya, harus diterima. Dan setiap pendapat itu bisa kita diskusikan. Diskusinya harus dengan rasional, tidak boleh emosional. Ya, kalau yang tidak setuju, silakan sampaikan ketidaksetujuannya, tapi dengan catatan harus ada alasannya, misalnya kan gitu ya. Nah, cara menyampaikan tidak boleh personal, harus dari sisi bisnis, misalnya. Jangan sampai saya nggak suka loh karena kamu punya kumis, saya nggak suka dengan kamu karena kamu punya kumis. Loh, nggak ada hubungannya kumis saya dengan penjualan kita yang turun misalnya kan ini. Kecuali kumis saya mengakibatkan penjualan kita turun, ya Anda kritik kumis saya nggak ada masalah. Itu kan soal personal. Itu contoh-contohnya. Jadi rules-nya, aturannya di depan kita harus sampaikan sehingga semua tahu. Jadi nggak ada itu yang mengkritik itu menjadi dimusuhi karena di depan kita sudah kasih tahu. Dan kita yang istilahnya itu menjaga itu momentum itu pada saat meeting, ya, misalnya ada yang nggak suka orang lain berpendapat lain, kalau saya sih saya marahin itu, ya kan itu, saya marahin, biar aja, biar dia ngomong, saya bilang jangan stop, ya, kasih kesempatan dia. Nah, kalau Anda mau, kan ada kadang-kadang baru aja dikasih tahu ya. Kamu nih ide yang begitu aja, lempar begini. Loh, ide sebodoh apapun, ya, dengan menghormati ide orang walaupun bodoh itu saja, itu sudah membangun tim. Kan itu. Karena kita merasa dihargai, gitu, walaupun bodoh, gitu ya. Seolah-olah bodoh. Gitu. Nggak ada yang bodoh dalam itu. Gitu. Itu. Jadi, Eti ya mungkin itu ya. Kita yang set scene-nya, kita yang set rules, aturannya, ya. Dan dari aturan itu nanti lama-lama kalau terus-menerus itu menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang terus-menerus dilakukan menjadi sebuah budaya. Budaya yang terus
terus dilakukan. Itu menjadi sebuah belief system. Nah, itu. Nah, ini ada pertanyaan dari ada yang bilang nih Pak, saya salah dong selama ini, pengennya duplicate diri kita sendiri yang bisa menggantikan. Ya, kalau saya sih duplicate diri itu bukan duplicate diri sih. Maksudnya itu kalau kita ingin mencari suksesi, ya, mencari suksesi kita itu bukan berarti menduplikasi diri kita, kan itu. Dan plek sama. Iya, orang itu kan punya kepribadian masing-masing, kan nggak bisa dikit kita itu kan itu ya. Yang penting itu adalah kita mencari suksesi yang bisa sebetulnya orang itu nantinya mencapai visinya kita, ya, mengeksekusi rencana-rencana kita, ya, sesuai dengan apa yang sudah kita tetapkan. Itu yang penting. Soal dia sama atau tidak, nggak perlu. Biar aja dengan dia, biar dia jadi pribadinya dia. Jangan pernah. Saya juga nggak mau jadi pribadi orang lain. Saya nggak mau. Misalnya saya menggantikan orang lain ya, bekas misalnya CEO yang lama, misalnya yang saya gantikan itu. Saya punya style yang beda. Saya nggak seperti mereka. Buat apa? Saya punya style sendiri. Tapi minimal visi kita sama. Gitu. Pengen membangun ini lebih besar. Asal itunya sudah oke, dan stylenya kita juga membutuhkan yang beda-beda, ya nggak apa-apa. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak, udah jam 9.03. Ada dari Freddy. Bagaimana kalau anak buah kita lebih pintar dan motivasi lebih kuat dibanding atasannya? Anak buah kita lebih kuat, oke. Lebih pintar dan motivasinya lebih kuat dibanding atasannya. Bagus. Didik dia. Suatu saat dia menjadi calon pemimpin Anda. Kan itu. Jangan biarkan dia. Asal si pemimpinnya itu juga mau mengajarkan anak buahnya itu. Kadang-kadang yang lebih sering kita temui itu adalah, bukan hanya di Indonesia nih, di luar negeri juga sama gitu. Adalah orang takut memilih anak buah yang lebih pintar. Karena takut kehilangan pekerjaannya atau jabatannya. Nah, itulah pemimpin yang paling goblok di dunia menurut saya gitu. Kalau saya, waduh, kalau bisa orang tuh 1000 kali lebih pintar dari saya jadi anak buah saya, waduh, dream come true untuk saya. Semua anak buah saya tuh kalau bisa lebih pintar, lebih hebat dari saya. Nah, hebatnya lagi, selagi dia masih anak buah saya, berarti saya lebih hebat dari mereka. Cuman saya akan didik mereka supaya suatu saat dia bisa gantikan saya, bisa lebih hebat lagi dari saya. Kan itu. Saya ingat waktu di Coca-Cola, ya, tahun 94 ya, kami dirikan Coca-Cola University, Universitas Coca-Cola di Cibitung. Ya. Salah satu program utama kami waktu itu, kami develop adalah yang namanya Management Trainee untuk leader masa depan kami. Karena kami tahu banyak sekali kebutuhan leader untuk Coca-Cola waktu itu. Karyawannya sekitar 20 waktu itu. Ada 10 orang, ya, orang hebat-hebat dari seluruh dunia, kita rekrut orang dari Indonesia yang pintar-pintar, bagus, semua karakternya itu. Kita didik mereka. Dan mereka itulah yang jadi direksi-direksi Coca-Cola yang sekarang. Dan kalaupun mereka keluar sudah jadi CEO di tempat yang lain, silakan cek itu alumni-alumninya. Ya. Itu banyak sekali yang dari manajemen trainee yang kita buat. Artinya apa? Kita dengan sengaja mencari orang-orang yang lebih pintar dari kita. Karena itu masa depannya kita. Melisa, sorry terputus ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Tadi udah sejam kayaknya ya. Ya, udah sejam. Jadi saya mau tambah aja mungkin sekitar 5 menitan ini ya, untuk menjelaskan ke teman-teman juga gitu ya. Bahwa saya senang sekali ya, masih bisa saya live seperti ini 2 kali seminggu ya, dengan bisnis ID setiap hari Senin dan hari Rabu. Ya, jam 8, 1 jam gitu ya. Dan itu menarik sih menurut saya, karena banyak ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang saya sendiri juga, oh ada ya orang yang punya persoalan seperti ini, oh masih banyak loh persoalan ini ternyata ya. Ini ada di IGTV-nya, IGTV-nya saya ya, nanti juga di Business ID juga akan ada gitu ya.
dan biasanya kita juga upload di YouTube-nya Budi Isman Official, ya, sehingga Anda bisa lihat di situ banyak ya, yang live saya banyak. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sama mungkin bisa dicek di situ ya. Lalu kemudian juga mungkin tadi juga ada beberapa teman-teman yang meminta sesi khusus soal tim ya. Tim iya banyak yang request. Hanya request ya. Jadi mungkin saran saya ke Business ID gitu ya. Karena kan untuk sesi bisnis forum ya yang besok ini hari Sabtu kita sudah bisa kan ya bisnis forumnya? Ya, bisa Pak, Sabtu. Kalau begitu mungkin saran saya adalah kita undang Pak Dodi Nurzani. Dodi Nurzani salah satu orang yang ahli di panel expertnya Business ID juga, yang spesialisasinya adalah human capital ya, operation ya. Sehingga kita coba minta pengalaman-pengalaman dia membangun tim selama ini gitu ya di bermacam-macam perusahaan juga, sehingga teman-teman yang pengen belajar itu silakan nantinya itu di Business ID ya. Kita kemudian kalau nggak bisa masuk ke kelasnya bisa lihat di YouTube live streaming. Live streamingnya is free ya, free, nggak berbayar sama sekali gitu ya. Memang kita berikan waktu di bisnis forum itu selama 1,5 jam, lebih panjang gitu ya, untuk bisa bicara dengan topik-topik khusus gitu. Dan inilah kelebihannya mungkin yang harus kita coba lihat nantinya setiap pertanyaan dari hari Senin dan Kamis ini, Melissa. Kalau bisa kita coba data misalnya, kira-kira pertanyaan apa yang paling banyak, mungkin kita bisa perdalam di bisnis forumnya yang sekali seminggu. Nah, seperti misalnya kan tadi ini banyak nih ya. Tentang tim, seru tentang banget. Tim, oke. Nah, kan kita cerita, kalau begitu, yang minggu depannya kita bisnis forumnya untuk human capital ya, secara umum, tapi mungkin topik khusus membangun tim. Karena itu juga di Smart Business Map ya, itu sebetulnya kan di modul 3 ya, operational profitability, dan pertanyaan nomor 12 gitu. Nah, jadi sebetulnya apapun pertanyaan-pertanyaan dari awal-awal saya live streaming ya dan live IG ini, sebetulnya jawabannya ada di Smart Business Map. Ya, bukan mengada-ngada sih, silakan ya, potong telinga saya kalau tidak gitu. Gitu ya. Udah komplit banget Pak, komprehensif. Iya. Saya tidak bicara detailnya ya di Smart Business Map itu, tetapi Smart Business itu bisa mengcapture itu, bisa melihat ya secara utuh bisnis itu secara komprehensif ya. Sehingga kita yang tadi itu yang saya bilang, mimpi kita kan harus besar. Ya, saya juga nggak mau nggak usah belajar dengan kita kalau hanya mimpinya cetek-cetek begitu gitu ya. Kita pengen ya teman-teman ini walaupun cetek dari awalnya, tapi mimpinya besar. Punya mimpi besar bisa belajar, itu baru ada manfaatnya gitu ya. Nah, sehingga kita bisa mencoba menyesuaikan ya dengan teman-teman yang skala kecil ini. Nah, Business ID ya saya harapkan bisa mencoba mengakomodasi itu ya. Baik di programnya apa aja sih yang sekarang yang ada ya, Melissa? Program Business kita ID. Jadi yang rutin di Senin Rabu itu ada Business Q&A di jam 8 sampai 9 pagi bersama Pak Budi Isman. Kemudian di Sabtu kita ada 2 sesi. Jadi sesi Business Mentoring yang pagi jam 8.30 sampai jam 10. Business Mentoring kita nih sekarang udah sampai batch 8. Nah, banyak yang nunggu nih. Banyak yang nunggu untuk batch 9, nanti akan kita info. Kemudian yang ketiga Business Forum itu dengan panel expert Business ID. Minggu lalu kita udah ngomongin dengan Pak Roy tentang retail Indonesia. Nah, minggu ini kita akan ngomongin soal SDM ya Pak. Nah, sama terakhir ada yang keempat Business CEO Talk, itu rutin setiap bulan juga kita undang satu orang CEO untuk share experience-nya dia. Dan yang terbaru itu yang kelas SBM 7.0. Ya, Smart Business Map ya. Itu modul pertama yang akan dikeluarkan ya. Yes.
Nah, mudah-mudahan modul-modul lain segera juga ini berturut-turut nanti keluar dengan kualitas yang bagus gitu ya. Ya tadi itu kita mencoba memberikan solusi kepada problem-problem teman-teman yang belajar bisnis kan. Ya. Salah satu ada hal-hal misalnya seperti waktunya nggak fleksibel, ya, jaraknya yang harus jauh gitu ya, sulit gitu ya. Kemudian biasanya workshop-workshop yang berkualitas relatif lebih mahal ya. Kemudian ya entah itu dari expertnya atau tidak misalnya ya. Sehingga ya, itu kita coba berikan jawabannya. Gitu ya Melissa ya, dengan Business Betul, ID. Pak. Iya. E-course-nya Smart Business Map itu langsung saya ya. Bisa dipelajari kapan saja Anda mau ya. Kapan ada waktu. Dari WC bisa, dari kamar mandi bisa, dari rumah bisa, dari luar bisa, dari mana aja juga bisa. Betul. Ya. Harganya juga ya nggak ada artinya lah harganya ya. Apalagi sekarang lagi ada pre-order promonya ya. Itu makanya jadi lebih murah. Karena saya ingat offline workshop pasti tetap ada nantinya gitu ya. Seperti Smart Business Map eksekutif ya, itu offline, triple value offline. Nanti akan kita buat juga online-nya. CEO development workshop offline kita buat juga nantinya ya. Tapi kan yang offline ini kan relatif mahal ya, walaupun tentunya tetap ada perbedaannya gitu ya. Karena kalau dengan yang workshop yang offline saya itu kan sekitar 7,5 sampai 10 juta ya satu orang ya. Padahal kalau kita belajar dengan online ini cuman ya promo sekarang lagi 299.000 nih. Investasi terbaik, Pak. Iya. Nah, jadi itu satu ya. Jadi mudah-mudahan Business ID bisa mensupport teman-teman UMKM karena mimpinya saya itu kan mencoba menjangkau minimal itu 1 juta pengusaha. Dan kalau kita ada UMKM itu ada sekitar 60 juta ya. Plus misalnya teman-teman yang mau belajar bisnis, yang mau mulai berbisnis, siswa atau para profesional yang dulunya bekerja pengen shift untuk menjadi pengusaha, sangat bisa belajar ya di Smart Business Map, tapi juga sangat bisa belajar dengan materi-materi dan modul yang akan disiapkan oleh Business ID yang expert panel yang lain kan gitu ya. Yeah. Jadi itu sih mungkin yang teman-teman ini perlu paham gitu ya. Kalau ada misalnya special request ya, update-nya yang sudah pre-order ya, update-nya nanti dikasih update ya Melissa ya. Yes. Akan kita launchingnya kapan persisnya tanggalnya bisa nanti ya, karena mungkin Sabtu ini bisa tahu tanggalnya ya. Ya. Tapi sudah pasti bulan gitu ya. Mudah segeranya, tapi tinggal tanggalnya aja karena ada beberapa programnya yang harus disesuaikan ya. Karena kita mau yang bermutu gitu ya. Bukan ecek-ecek juga, saya nggak mau ecek. Walaupun bayarnya terjangkau tapi tetap mutunya terjaga ya, Pak. Ya enggak. Saya nggak mau. Itu kan brandnya kita. Brandnya saya. Oke, jadi itu satu, dan kalau misalnya ada special request dari teman-teman yang misalnya pengen mendalami apa gitu ya dengan expert yang mana, kita coba. Yes. Jadi misalnya ada soal keuangan, ya udah perlu expertnya, oke kita cari expert panelnya kita yang keuangan. Kalau sales misalnya bagaimana, kita cari, ya itu yang kita tampilkan di bisnis forumnya. Yes. Nah, untuk CEO Bistocknya, untuk CEO yang kita undang, bulan ini kita pikirkan, ya. Tapi ada beberapa nama yang di kepala saya sih sebetulnya, yang hebat lah, CEO hebat di Indonesia, yang pengen saya undang nantinya. Ya, oke, mungkin itu dulu, ya. Melissa, saya teman-teman, Bosman boleh, nanti dengan Bosman juga bisa ya di bisnis forum ya. Saya juga di Santara kemarin ngisi juga ya, banyak, nanti bisa boleh request nantinya, tulis saja siapa yang mau, nanti kita coba urut gitu ya. Yes. Kiran, gitu boleh ya. Request aja DM ke Business ID, nanti
Nah, kita di sini atur siapa rekannya, misalnya Pak. ya, di bisnis forumnya siapa, di CEO Talk-nya siapa, nanti kita coba carikan dan kita intinya kita akan coba support kebutuhan teman-teman gitu ya. Semuanya tentunya ada yang mungkin harus ada investasi misalnya ya. Tapi itu adalah harga yang harus kita bayar dalam untuk maju gitu ya. Nah, jadi tapi menurut saya sih ya nggak ada masalah sih. Kita akan Yes. coba lihat gitu ya apa yang bisa kita lakukan dengan mereka ya. Ya. Oke, terima kasih Melissa. Kalau saya terima kasih juga Ya, yang thank lain-lain. you Pak Budi, thank you teman-teman businesspreneur semuanya. Kita ketemu di hari Sabtu ini untuk bisnis mentoring sama bisnis forum. Untuk detail pendaftaran, stay tune di Instagramnya Business ID. Dan minggu depan kita di Senin Rabu lagi jam 8 pagi. Ya, pokoknya Senin Rabu pantengin jam 8. Yang harus bangun pagi gitu ya. Kalau mau sukses itu bangun pagi, jam 4 bangunnya bukan jam 8. Oke. Thank you, Melissa. Thank you Pak Budi. Terima kasih Thank you semua teman-teman teman-teman ya. semua. Sampai jumpa nantinya.